Setelah menunggu waktu yang cukup panjang, akhirnya Timnas Indonesia U23 dapat segera beraksi dalam pagelaran Piala AFF U23 yang akan digelar pada bulan Juli yang akan datang. Gerald Vandenburg yang saat ini menjadi nahkoda utama Timnas Indonesia U23 akan melakukan debut pertamanya di dalam skuad yang dipersiapkan untuk lolos dan menjuarai Piala Asia. Adanya pagelaran Piala AFF tentu saja menjadi salah satu poin kunci untuk menambah jam terbang para pemain muda sekaligus menjadi salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh Coach Gerald untuk lebih mengenal kedalaman skuad. Pada pagelaran ini tentu saja Coach Gerald akan menargetkan gelar juara, mengingat dirinya diprediksi akan menurunkan skuad penuh yang juga diisi oleh beberapa nama pemain diaspora terbaru. Adanya libur musim di kompetisi Eropa juga menjadi poin plus yang membuat para pemain keturunan dapat bergabung tanpa kehilangan jam terbang di level klub. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki oleh skuad Garuda Muda, sudah tentu ajang ini akan menjadi ajang pembuktian level mereka untuk dapat tampil di level tertinggi di benua Asia. Dan Coach Gerald akan secara langsung mengatur strategi formasi dan juga rotasi pemain dari kedalaman skuad mewah yang kini dirinya miliki. Oleh karenanya berikut ini merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh Coach Gerald di dalam persiapan Timnas Indonesia U23 dalam pagelaran Piala AFF U23 2025. Sama seperti taktik di Timnas Indonesia Senior, Coach Gerald kemungkinan akan menerapkan formasi dengan memasang 4 pemain belakang, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi penjaga gawang akan diisi oleh Cahya Supriyadi dari FC Bekasi City. Meskipun tampil di kasta kedua Liga Indonesia, namun Cahya Supriyadi telah berhasil membuktikan bahwa dirinya tetap bisa memegang label pemain tim nasional pada Piala AFF Senior kemarin. Cahya Supriyadi dapat tampil impresif pada setiap pertandingan bersama skuad Garuda dan telah berhasil menciptakan berbagai macam penyelamatan yang menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Hadirnya Cahya Supriyadi dengan refleksnya yang sangat baik dapat menjadi salah satu modal utama bagi skuad Garuda untuk bisa menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia edisi selanjutnya. Dan tentu saja dirinya hingga saat ini belum dapat tergeser mengingat belum terdapat pemain keturunan yang memiliki minat untuk bergabung bersama skuad Garuda. Sementara untuk opsi pengganti dari Cahya Supriyadi, nama Dava Fasya dapat masuk ke dalam pertimbangan yang diambil oleh tim pelatih. Meskipun begitu tentu Dava Fasya harus dapat meningkatkan kualitasnya sebab dirinya tidak memiliki jam terbang lebih di level klub yang membuat permainannya sangatlah buruk ketika mendapatkan kesempatan bermain di Piala AFF yang lalu. Namun tentu saja jika sang pemain berhasil meningkatkan kualitasnya, dirinya dapat menjadi sosok penjaga gawang ideal bagi skuad Garuda. Selanjutnya pada opsi 2 pemain belakang, Coach Gerald akan menggunakan jasa dari Justin Hubner dan juga Elkan Bagot sebagai salah satu nama pemain kokoh yang sudah langganan di Timnas Indonesia Senior. Justin Hubner merupakan sosok pemain yang memiliki naluri ofensif dan dapat menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia ketika menghadapi situasi serangan balik cepat. Keberaniannya di dalam melakukan duel-duel di tanah maupun udara membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling bernilai di dalam skema permainan Coach Gerald. Selain itu dirinya juga memiliki mentalitas yang sangat baik dan dapat menjadi sosok kapten di dalam lapangan pertandingan. Sedangkan Elkan Bagot akan memainkan peran sentral sebagai penjaga garis pertahanan. Tubuhnya yang semakin besar dan ideal mampu memberinya keuntungan untuk memenangkan duel-duel bersama pemain lawan dan merebut bola dengan sangat mudah. Hadirnya Elkan Bagot ke dalam skuad Timnas Indonesia U23 juga tentu akan memperbesar keunggulan bagi permainan khususnya pada situasi bola mati. Sebab dirinya dengan postur yang sangat tinggi akan dapat dengan mudah mengeksekusi bola di udara dan menciptakan keunggulan bagi skuad Garuda. Sementara untuk opsi pengganti dari 2 nama pemain ini, nama Dion Marks dan Muhammad Ferrari dapat dimasukkan oleh Coach Gerald. Meskipun begitu terdapat kemungkinan dari 2 nama pemain ini untuk dirotasi dan bermain sejak menit awal pertandingan. Dion Marks merupakan pemain muda potensial yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi dan dapat menjadi salah satu tembok kokoh di dalam pertahanan Timnas Indonesia. Sedangkan Muhammad Ferrari dengan jam terbangnya yang sangat tinggi di level klub maupun tim nasional akan dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan skema permainan dan dinamika yang akan terjadi di dalam lapangan pertandingan. Selanjutnya pada posisi bek kanan Timnas Indonesia, nama Tristan Goijer yang saat ini berpotensi untuk dinaturalisasi dapat menjadi opsi utama dari tim pelatih untuk meningkatkan pertahanan sekaligus penyerangan. Dengan gaya permainan ofensif yang dirinya miliki, Timnas Indonesia dapat bermain dengan lebih leluasa di sektor sayap dan menciptakan peluang melalui umpan silang maupun kombinasi 1-2 antara pemain sayap dan gelandang serang. Hadirnya Tristan di dalam skuad tentu akan secara signifikan menaikkan level permainan dari para pemain di dalam lapangan.
Sedangkan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama pemain lokal seperti Alphonso Buffon dapat dimanfaatkan oleh tim pelatih untuk menjadi opsi pelapis pada babak kedua. Alphonso Buffon merupakan salah satu pemain bertahan yang sejauh ini selalu mendapatkan menit bermain di Borneo FC. Performanya yang sangat konsisten dan dapat mengimbangi permainan di level senior pada akhirnya menjadikan dirinya salah satu pemain andalan di level klub. Selanjutnya pada posisi bek kanan, nama tim Gaypens akan masuk ke dalam skuad inti Timnas Indonesia U23. Setelah sebelumnya belum ada kepastian terkait keikutsertaannya di Timnas Indonesia U20 pada putaran final Piala Asia, maka sudah tentu nama sang pemain akan kembali dipersiapkan untuk bisa bergabung bersama Timnas Indonesia U23. Tim Gaypens yang saat ini mulai mendapatkan menit reguler di level klub dan mendapatkan kontrak profesionalnya, tentu akan menjadi salah satu pemain kunci di dalam permainan yang akan disuguhkan oleh Coach Gerald di dalam lapangan. Sang pemain juga memiliki skill individu yang sangat baik dan memiliki kedewasaan di dalam penguasaan bola. Modal tersebut tentu akan sangat berguna untuk membangun ketenangan di sektor pertahanan dan menjaga koordinasi ketika Timnas Indonesia membangun skema penyerangan. Sedangkan nama Donitri Pamungkas dapat menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan oleh Coach Gerald di dalam kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia U23. Donitri Pamungkas merupakan salah satu pemain lokal paling potensial dan memiliki skill di atas rata-rata dan koordinasi yang sangat baik di dalam lapangan. Dirinya bahkan kini menjadi kapten utama dari Timnas Indonesia U20 dan juga telah mendapatkan jam terbang bersama Timnas Indonesia Senior di Piala AFF kemarin. Kemampuannya di dalam mengolah penguasaan bola dan mengirimkannya langsung ke kotak penalti menjadi nilai tambah yang dapat diberikan untuk efektivitas serangan dari Timnas Indonesia. Selanjutnya pada opsi pemain gelandang, Coach Gerald akan menggunakan nama pemain berkualitas seperti dengan memasang nama Wilber Jardim, Ivar Jenner, dan juga Marcelino Ferdinand. Wilber Jardim yang saat ini menjadi salah satu pemain andalan dari Sao Paulo pastinya mendapatkan perhatian khusus dari Coach Gerald yang juga memiliki skill individu di atas rata-rata. Bahkan kemungkinan besar Coach Gerald benar-benar akan memoles potensi dari Wilber untuk bisa menjadi investasi jangka panjang bagi skuad Garuda. Memasangnya sebagai sosok gelandang bertahan akan sangat berguna bagi skema permainan di mana dirinya akan menjadi penghubung pertama antara lini pertahanan dan lini penyerangan. Sementara Ivar Jenner pastinya akan memainkan peran sentral di tengah lapangan sebagai sosok jenderal yang bertanggung jawab pada distribusi bola. Ivar yang juga merupakan sosok pemain kunci di Timnas Indonesia Senior pastinya akan memberikan dampak yang signifikan pada level permainan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U23. Terlebih pada Piala Asia U23 yang lalu, Ivar dapat mencetak 2 gol yang sangat mengagumkan dan menjadi salah satu pemain paling berdampak di dalam pertandingan. Dan Marcelino Ferdinand sudah tentu akan kembali memainkan peran bebasnya sebagai sosok gelandang serang yang dapat mengeksplorasi seluruh sektor penyerangan. Skill serta kedewasaannya yang semakin terasa di Oxford United tentu akan menjadikan sang pemain menjadi salah satu modal kemenangan bagi skuad Garuda di bawah asuhan Coach Gerald. Selain itu, pengalaman serta jam terbangnya yang sudah sangat tinggi di level tim nasional akan membantu para pemain lainnya untuk mengikuti tempo permainan yang akan dirinya tunjukkan. Sedangkan untuk opsi pengganti dari ketiga nama pemain ini, Arkan Fikri, Raihan Hanan, dan Tony Firmansyah kemungkinan besar akan dipilih oleh Coach Gerald sebagai salah satu rotasi di dalam permainan yang akan tersaji pada 2 turnamen yang akan datang. Ketiga nama pemain ini telah menjadi salah satu pemain muda yang telah tampil reguler di setiap pekannya bersama dengan klubnya di Liga Domestik. Jam terbang yang telah terjamin pastinya membuat ketiga nama pemain ini dapat menunjukkan permainan yang solid sebagai salah satu pendistribusi bola di dalam lapangan pertandingan. Selanjutnya di posisi pemain sayap penyerangan, nama Victor Detan dan Miliano Jonathan akan masuk sebagai salah satu opsi utama dari tim pelatih di dalam pertandingan. Victor Detan yang semakin mendapatkan jam terbang di level klub dan telah berhasil menciptakan gol perdananya di musim ini, dapat menjadi salah satu opsi yang sangat menarik untuk digunakan oleh Coach Gerald di dalam pertandingan. Bahkan sang pemain juga telah menunjukkan bahwa dirinya memanglah layak menyandang label pemain tim nasional Indonesia sejak debutnya bersama Timnas Indonesia Senior di Piala AFF yang lalu. Sang pemain dapat menjadi salah satu pemain yang menciptakan peluang di setiap pertandingan dan dapat tampil efektif melalui skill individunya maupun kerjasama dengan rekan setimnya. Memasukkan nama Victor Detan ke dalam skuad inti Timnas Indonesia pastinya akan sangat berdampak positif dalam menjaga level permainan di dalam lapangan. Sementara Miliano Jonathan yang saat ini masih eligible untuk masuk ke golongan umur U23 tentu akan menjadi salah satu opsi yang sangat berdampak positif bagi sektor penyerangan Timnas Indonesia.
Miliano merupakan salah satu nama pemain paling produktif di level klub dan membuatnya berhasil dilirik oleh FC Utrecht dan bermain reguler di setiap pekannya. Mendapatkan Miliano untuk bermain bersama skuad Garuda tentu saja akan menjadi tambahan amunisi yang sangat baik dan dapat meningkatkan produktivitas gol bagi skuad Garuda di setiap pertandingan. Sedangkan untuk opsi pengganti dari dua nama pemain ini, nama Rafael Struijk dan juga Hoki Caraka kemungkinan besar akan dipilih sebagai pemain yang akan masuk pada awal babak kedua. Rafael Struijk yang saat ini belum mendapatkan tempat utama di level klub tentu saja akan berdampak pada posisinya di Timnas Indonesia pada kursi kepelatihan terbaru. Namun meskipun begitu, sang pemain tetap akan dimasukkan ke dalam lapangan sebagai salah satu amunisi berharga yang dapat memberikan keunggulan bagi Timnas Indonesia. Staminanya yang tidak pernah habis tentu akan membuat sang pemain semakin agresif jika dimasukkan pada awal atau pertengahan babak kedua. Selain itu, dirinya juga memiliki tendangan lengkung yang dapat dimanfaatkan untuk bisa menciptakan keunggulan di dalam pertandingan. Sedangkan Hoki Caraka dengan jam terbang dan pengalamannya yang juga sangat tinggi di level klub dan tim nasional, dapat dipertimbangkan oleh tim pelatih untuk dimasukkan ke dalam pemain pengganti di babak kedua. Tentu saja Hoki Caraka juga harus kembali membuktikan terlebih dahulu di level klub kualitas yang dirinya miliki untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari Coach Gerald bersama Timnas Indonesia U23. Sebab tentu saja Hoki Caraka memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai pemain tajam sebagaimana yang dirinya tunjukkan pada masa akademi. Dan yang terakhir pada posisi ujung tombak Timnas Indonesia, nama Mauro Zylstra akan masuk sebagai pilihan utama dari Coach Gerald di dalam setiap pertandingan. Hal tersebut tentu didasarkan pada produktivitasnya di level klub yang mampu menciptakan 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan yang dirinya jalani. Catatan tersebut sampai saat ini belum dapat disaingi oleh para pemain Timnas Indonesia dan hal ini yang menjadi alasan dipilihnya sang pemain oleh Coach Gerald. Hadirnya Mauro tentu akan menjadi momen semakin tajamnya ujung tombak Timnas Indonesia dan perbaikan dari produktivitas gol Timnas Indonesia dalam 5 tahun kebelakang. Sedangkan untuk opsi pengganti dari Mauro Zylstra, nama Jens Raven sudah dapat dipastikan akan masuk sebagai opsi yang dapat dirotasi oleh Coach Gerald di setiap pertandingan yang nantinya akan dilakoni. Jam terbangnya yang minim di level klub menjadi alasan dirinya akan menjadi pemain pelapis meskipun dapat menjadi sosok ujung tombak tajam di Timnas Indonesia U20. Pastinya Jens Raven harus bisa membuktikan kualitasnya kepada Coach Gerald dengan mengamankan posisi reguler di level klub dan segera mendapatkan kontrak profesional untuk bisa mengamankan tempatnya di Timnas Indonesia U23. Namun secara keseluruhan ujung tombak Timnas Indonesia telah diisi oleh para pemain yang dapat menjadi jawaban dari kebuntuan skuad Garuda selama ini. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad potensial yang dapat dimiliki oleh Gerald Van Burg di Timnas Indonesia U23 sebagai persiapan ajang SEA Games serta kualifikasi Piala Asia U23 2026.